ajarkan kepada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Bunda Lia. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Baiklah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh berkah ya, hari ke-17 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa lebih memaksimalkan lagi ya sisa waktu kita 13 hari. Mudah-mudahan lebih banyak lagi ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Dan untuk hari ini karena menghadapi 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan, kita seperti biasa membahas tentang bagaimana seharusnya ya di akhir itu ada risalah i'tikaf, ada qiyam Lailatul Qadar ya. Nah, di sini sudah ada buku Ustadz Yusuf ya yang membahas tentang risalah i'tikaf dan Lailatul Qadar. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika akan menghadapi di 10 hari terakhir? Nah, di sini kita diingatkan bahwa 10 terakhir itu adalah 10 hari yang begitu spesial ya, bahwa di sini kita sebagai manusia yang bertugas sepanjang hidup kita adalah beribadah, melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya sampai ajal menjemput ya, dalam surah Al-Hijr ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud, dan beribadahlah rabbak, kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu kematian. Nah, di sini makna yakin ya, hatta ya'tiyakal yakin ini adalah kematian ya, keyakinan di sana. Seperti Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa al-yakin di sana itu adalah kematian ya, menurut kesepakatan para ulama. Oleh karena itu kita ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, bahwa wajib kita sebagai seorang muslim untuk memanfaatkan sebaik-baiknya ya waktu sebaik mungkin, umur kita dipakai untuk hal-hal yang betul-betul ya. Wa'bud rabbak, beribadahlah kepada Tuhanmu, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian datang menjemputmu. Nah, jadi di sini apalagi di bulan Ramadan yang banyak sekali keajaiban, keistimewaan di dalamnya. Nah, di antaranya insya Allah ya akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, bahwa begitu istimewanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita lihat ya di surah Al-Fajr ya, di surah Al-Fajr kita diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari terakhir ya, 10 akhir Ramadan, diantaranya di surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr, demi fajar, walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Ini mayoritas ulama menafsirkan ayat ini, ada yang menafsirkan 10 hari Zulhijjah, tapi menurut sebagian para ulama juga makna malam yang 10 itu yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Karena penyebutan kata malam ya, walayalin asyr, istilahnya itu malam bukan yaum gitu ya. Sehingga menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu ya, ini menunjukkan begitu istimewanya, karena memang di 10 malam terakhir di malam Lailatul Qadar ini Rasulullah pun beriktikaf ya untuk betul-betul meraih malam Lailatul Qadar itu. Nah, sehingga ada hadis yang menguatkan ya bahwa ada malam Lailatul Qadar di 10 hari akhir. Hadisnya dari Siti Aisyah, an Aisyah, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Siti Aisyah. Qalat, ia berkata, kana Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW, yujawizu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW itu berdiam diri ya di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa yaqulu, sambil beliau bersabda, taharrau, carilah oleh kalian ya
Lailatul Qadri, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik untuk betul-betul ya menghidupkan malam Lailatul Qadar, misalnya dengan memperbanyak tilawah, kemudian zikir ya, berzikir kepada Allah, baik dengan berdoa memohon berbagai hajat kita kepada Rasulullah SAW, karena di malam itu takdir manusia selama 1 tahun ditentukan. Jangan sampai ketika kita ditentukan takdir kita dalam keadaan ghaflah, kita dalam keadaan lalai. Nah kemudian Rasulullah SAW meningkatkan semangat di 10 terakhir. Nah, Rasulullah itu begitu sangat serius gitu yang bermujahadah, meningkatkan semangat di 10 hari terakhir. Di antaranya hadis dari Siti Aisyah, an Aisyah, hadis diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, ketika sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam, wa ayqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wajadda wa syarral mi'zar, dan sungguh-sungguh ya dalam beribadah. Mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya ya tidak melakukan kayak berhubungan suami istri, tapi betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah kemudian para salaf ketika ada riwayat seperti itu ya, mereka begitu mengagungkan gitu ya. Di antaranya di sini ada Utsman An-Nahdi rahimahullah menyampaikan bahwa para salaf itu mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama. Jadi mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Ini ya, mereka begitu mengagungkan, mengisi ya hari-hari itu dengan memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah, mulai dari tilawah, zikir, berdoa, kemudian berbagai ketaatan lainnya ya. Bahwa para salafus salih, mereka itu ada 3 waktu yang begitu mereka istimewakan. Di antaranya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Itu adalah sampai seperti itu ya. Jadi para ulama berbeda pendapat, mana nih yang lebih utama? Apakah lebih utama 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Sehingga Ibnu Taimiyah ya, Syekh Islam, menyampaikan bahwa kalau siang 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama kalau siangnya ya. Kalau siangnya nanti sebentar lagi kita bulan Zulhijjah ya. Lebih utama itu kalau di bulan Zulhijjah siangnya 10 hari pertama bulan itu. Kemudian kalau malam itu tentu saja malam 10 terakhir di bulan Ramadan lebih utama daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sehingga Ibnu Qayyim mengomentari ya ucapan dari Syekh Ibnu Taimiyah bahwa orang yang cerdas ketika merenungkan jawaban itu tentu dia akan mendapatinya sebagai jawaban yang memuaskan. Beliau sangat setuju ya dengan pendapat gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Kemudian dari buku ini kita diingatkan bahwa kita lebih bersemangat lagi sebelum garis finish ya. Jangan sampai kalah dengan kuda ya. Jadi kita menjelang 10 hari terakhir ini harus mengencangkan lagi ya, lebih semangat lagi. Di sini diantaranya Abu Musa al-Asy'ari, sebelum beliau meninggal ya, beliau meningkatkan semangat beribadah. Dikatakan kepada beliau, seandainya engkau sedikit mengasihani dirimu gitu ya. Jadi ada yang berpendapat kepada seperti itu, sehingga beliau menjawab, innal khayl, sesungguhnya kuda, idza ursilat, ketika akan mendekati ya garis finish, faqarabat sama jeroha, akhrajat jami'a ma indaha, dia akan akhrajat, mengerahkan
jami'a ma indaha, semua tenaga yang ada pada dirinya agar menang dari perlombaan itu. Jadi kita jangan sampai kalah dengan kuda yang semakin dekat dengan garis finish, bukan semakin melah ya, tetapi semakin semangat gitu ya untuk mencapai garis finish. Nah ini kata Abu Musa ya, sesungguhnya sisa umurku tinggal sebentar lagi. Demikian beliau terus bersemangat sampai meninggal dunia. Nah jadi secara umum kita dituntut untuk semangat ya dalam melakukan berbagai amal soleh, karena kita tidak tahu kapan malaikat menjemput ya, kapan malaikat menjemput maut. Nah sehingga kita jangan kalah tadi ya dengan kuda yang betul-betul ketika mencapai garis finish itu mengerahkan seluruh itu kemampuannya ya. Nah kemudian supaya kita lebih bersemangat, menurut Ustadz di sini, ingatlah 5 hal supaya semangat kita semakin berkobar. Nah di sini Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah menyampaikan 5 hal yang harus diingat oleh kita sebagai manusia supaya semangat di penghujung Ramadan ya, melawan penyakit malas gitu ya. Biasanya udah agak malas misalnya, udah agak yang tidak seantusias di awal-awal gitu ya. Nah supaya lebih bersemangat lagi, nah di sini kita diingatkan 5 hal supaya semangat kita berkobar terus. Hendaklah mengingat bahwa waktu yang tersisa hanya tinggal sedikit. Jadi ingat, waktu kita tinggal sedikit ya. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja yang bisa dihitung. Jadi ketika mengingat bahwa sisa waktu tinggal sedikit lagi ya, kita apalagi sekarang di 17 tinggal 13 hari lagi, maka harus termotivasi untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah supaya semangat kita tetap berkobar, hendaklah seorang hamba mengingat janji-janji Allah ya Azza wa Jalla tentang balasan dan ampunan bagi orang yang betul-betul menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Ya kita ingat-ingat lagi hadis-hadis yang memotivasi kita ya. Man shoma Ramadan, siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, karena keimanan, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ingat kita akan diampuni dosa ya. Kita 11 bulan banyak sekali melakukan maksiat, dosa. Nah harus diingat, semakin bersemangat di akhir ya di bulan Ramadan, karena kita ingat banyak dosa yang mudah-mudahan dosa itu diampuni oleh Allah. Kemudian kita ingat lagi hadis ini, man qama Ramadan, siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, tarawih ya, imanan wahtisaban, penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini ayat-ayat pemotivasi kita ya. Man qama lailatul qadari, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa yang telah lalu. Nah perhatikan sabda Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa keutamaan tersebut bagi mereka yang menyempurnakan sampai Ramadan secara total ya, harus menyempurnakan berbagai amaliyah di bulan Ramadan sampai garis finish, sampai total. Nah kemudian hendaknya kita sebagai seorang hamba menyadari bahwa amal ibadah yang kita lakukan adalah sebuah bentuk wujud syukur sama Allah ya. Oleh karena itu ketika Nabi pernah ya sholat malam sampai pecah-pecah kakinya ya, sampai bengkak-bengkak. Kan Rasulullah itu kalau tahajud itu 5,5 jam ya. Dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, setengah malam. Rasul itu kalau itu setengah malam, awinkus atau kurang 4,5 jam, auzid atau 5,5 jam ya. Demikian Rasulullah sampai pecah-pecah kakinya. Siti Aisyah nanya, wahai Rasul, apakah engkau melakukan ini padahal engkau sudah diampuni dosa-dosa gitu ya, kenapa sebegitunya beribadah ya padahal dosa-dosamu sudah diampuni. Kemudian Nabi menjawab, wahai Aisyah, alla akuna abdan syakura, alla akuna abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah, jadi kita bersyukur sama Allah, ya Allah, hamba bersyukur disampaikan umur kita, usia kita sampai bulan Ramadan, sehingga 1 detik begitu berharga ya di bulan Ramadan ini.
Jangan sampai menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, jadi bersyukur sama Allah sehingga bersemangat beramal ya. Sabar ya, as-sabru ala ta'ah, sabar ketika menjalankan ketaatan. Karena sebanyak apapun amal kita, maka sejatinya syukur kita kepada Allah begitu masih sedikit ya, belum setimpal dengan berbagai nikmat yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah mengingat ajal itu adalah rahasia, tidak tahu kapan Allah jemput ya. Banyak orang yang meninggal dunia di penghujung Ramadan, sehari atau 2 hari gitu ya. Nah, kita harus ingat. Kemudian harus mengingat bahwa letihnya, capeknya yang dirasakan di dunia ini tidak sebanding nanti letihnya di akhirat gitu ya. Ketika matahari didekatkan kepada kita hanya 1 mil ya, sehingga keringat bercucuran gitu ya, saking panasnya. Namun jika letih atau capek sekarang, Allah akan mengganti letih kita nanti di akhirat menjadi sebuah kenikmatan. Jadi ingat ya bahwa capeknya kita di dunia gitu ya, nanti nggak sebanding capeknya kita di akhirat gitu ya. Bagaimana kesulitan-kesulitan di akhirat ketika kita berlalai-lalai di dunia. Kemudian amalan prioritas di penghujung Ramadan ya, hanya mengingatkan saja karena ini sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, bahwa tidak semua orang dapat kesempatan untuk sampai di bulan ini ya, bahwa kita juga tidak ada jaminan apakah kita akan mendapati Ramadan sampai sempurna gitu ya. Jadi intinya jangan buang-buang waktu ya dengan hal yang sia-sia. Nah, di sini ada 6 amalan inti ya di penghujung Ramadan yang harus menjadi prioritas utama. Yang pertama tentu saja saum ya, saum disempurnakan gitu ya. Kemudian setelah saum di sini baca Quran ya. Nah, itu sepanjang hari kita saum sehingga berbagai kebaikan itu akan menghampiri kita ya. Nah, jadi coba sepanjang hari itu berdoa sama Allah ya, memohon segala hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memohon berbagai hal ya. Di siang hari itu dengan keistimewaan kita saum, doa-doanya mustajab gitu ya, memperbanyak tilawah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah prioritas utama ya di 10 hari terakhir itu baca Quran. Nah, ini Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran, yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelasan, minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil, faman syahida minkum asyahra falyasum. Ketika kita melihat hadir ya di negeri tempat tinggal ada bulan, maka adalah saum di bulan itu. Nah, jadi betul-betul kita muliakan ya bulan suci ini dengan banyak membaca Al-Quran, merenungi, mentadaburi isinya gitu ya. Nah, Rasulullah sebagai teladan kita semua selalu mengecek bacaan Qurannya pada malaikat Jibril di bulan itu gitu ya. Rasulullah setiap malam mengecek bacaan Al-Qurannya. Nah, jadi ini adalah keutamaan membaca, mempelajari Al-Quran itu ya. Subhanallah, sekali ini sudah diulang-ulang. Kalau Rasulullah, man qara'a harfan, siapa saja yang baca 1 huruf saja min kitabillah dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya mendapat kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu hanya 1 huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu 1 huruf, walamun harfun, lam itu adalah 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim itu adalah 1 huruf. Mudah-mudahan kita berlimpah pahala ya dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Kemudian sholat malam. Nah, ini bahwa seorang mukmin ya di bulan Ramadan terkumpul 2 jihad dalam dirinya, yaitu jihad siang hari dengan saum dan jihad malam hari dengan sholat malam. Jadi Ramadan itu ya kalau siang-siang jihadnya dengan melakukan saum, kalau malam-malam itu dengan qiyam Ramadan. Nah, ini ya sungguh tarawih ya, begitu besar pahalanya, jangan pernah ditinggalkan sekalipun ya tarawih secapek apapun kita ya. Ini ya
Rasulullah SAW bersabda bahwa man qoma Ramadan, barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi adalah mengerjakan sholat tarawih itu bersama imam ya, jangan pulang sebelum imam selesai. Nah, karena Rasulullah bersabda, man qoma, barang siapa yang sholat ya ma'al imam, bersama imam, hatta yansorifa, sampai ia selesai, kutibalahu qiyamul lail, maka ditulis baginya sholat sepanjang malam. Nah, tapi kalau untuk perempuan ya, ini untuk perempuan, kalau ingin sholat tarawih di masjid harus memperhatikan adab-adab pergi ke masjid ya. Misalnya pakaiannya harus syar'i, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak bercampur baur dengan laki-laki gitu ya. Ini adab-adab perempuan ketika ingin sholat di masjid. Nah, kemudian ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sangat ditekankan ya untuk menghidupkannya dengan amal ibadah, terutama sholat kita lebih diperpanjang lagi bacaannya ya. Misalnya kita mencoba berbagai surah-surah yang sudah kita hafal di 10 hari terakhir itu, jangan pendek-pendek ya, yang panjang-panjang, supaya kita lebih memperlama sholat kita, memperlama sujud kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca Quran, dipakai istighfar terus ya, astagfirullah, 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 misalnya zikir dan doa sama Allah SWT. Semuanya itu adalah bagian dari hadis man qoma lailatul qadri, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, penuh keimanan dan harapan dari Allah ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosanya. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Nah, ini ya bulan Ramadan, bulan kasih sayang, bulan kedermawanan ya, karena bulan ini adalah bulan yang begitu mulia, pahalanya dilipat gandakan. Ini contoh Rasulullah SAW ya, beliau adalah yang paling dermawan. Ajwadan nas, Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan demikian beliau sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Jadi kedermawanan Rasulullah itu bisa dilihat dalam berbagai hal ya. Beliau dermawan dalam memberikan ilmu, membagi ilmu kepada para sahabat, kemudian berbagi harta, kemudian mengerahkan jiwa ya untuk membela Islam itu betul-betul, kemudian ngasih petunjuk kepada orang-orang, memberikan bantuan ya dengan segala macam cara, membantu memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, menasehati orang yang bodoh, memenuhi hajat mereka, kemudian menanggung segala beban berat mereka. Nah, ini teladan dari Rasulullah baginda kita ya. Mudah-mudahan kita bersemangat bersedekah ya, pada memberikan kepada orang yang lemah ya, yang butuh kebaikan dari kita. Nah, kemudian termasuk sedekah ini adalah inti di bulan suci adalah ngasih makan kepada orang yang berbuka puasa ya, karena pahalanya sangat besar. Manfaat toroso iman, siapa yang beri makan kepada orang yang saum, kana lahu mithlu ajrihi, maka pahalanya itu seperti orang yang saum, ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'a, tanpa dikurangi dan dari pahala yang saum sedikit pun. Subhanallah ya. Nah, di sini beberapa itu ya tips ketika memberi makan itu, boleh diundang ke rumah ya, suruh iftar jama'i di rumah, atau membuatkan makanan dikirim kepada rumahnya, atau membelikan makanan ya, ini bisa kita lakukan. Kemudian tentu saja memperbanyak doa, lebih mengencangkan doa kita, termasuk keberkahan bulan Ramadan. Allah memuliakan kita dengan menjaminkan dikabulkannya doa. Allah sudah menjamin akan aku kabul doanya ya, keadaan saum ini saat-saat dikabulkan doa. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya ani tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, ujibu, aku penuhi dakwat da'i, permohonan orang yang berdoa, idza da'an, ketika berdoa. Nah, jadi Allah akan mengijabah ya, khusus spesial di bulan Ramadan ini. Silahkan doa-doa terbaik dipanjatkan ya. Falyastajibuli, tapi hendaklah penuhi aku ya, penuhi aku kata Allah, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, ini bahwa subhanallah ya, kita harus
betul-betul ya, di hadis ini disampaikan juga innalillah, sesungguhnya Allah punya utaqo, orang yang dibebaskan dari api neraka, fi kulli yaum wa lailah, setiap hari dan setiap malam, likulli abdin, untuk setiap hamba, minhum, dari mereka, dakwatun mustajabatun, punya doa yang mustajab. Nah, jadi subhanallah, keistimewaan Ramadan itu sesungguhnya Allah punya orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka. Nah, jadi di bulan Ramadan itu banyak yang disiksa gitu ya, disiksa tetapi sama Allah dibebaskan dari neraka ya. Setiap hari dan malam itu ada utaqo, orang-orang yang sama Allah dibebaskan dari api neraka ya. Dan setiap hari dan setiap hamba juga memiliki privilege ya, memiliki keistimewaan di bulan Ramadan, dakwatun mustajabatun, yaitu doa yang mustajab. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan yaitu pada bulan Ramadan ini adalah keutamaan besar. Di bulan Ramadan orang yang saum itu betul-betul ya berdoa. Ini menunjukkan keutamaan doa orang yang berdoa. Salah sudah awat, tidak 3 doa la turaddu, tidak akan tertolak, dakwatul walid, doa orang tua, wa dakwatul saim, doanya orang yang saum, wa dakwatul musafir, doanya orang yang berpergian gitu ya. Pokoknya silahkan seluruh hajat kita disampaikan sama Allah, berdoa ya sama Allah. Ya Allah, hamba mohon ingin diberikan rezeki untuk haji. Ya Allah, hamba berharap ingin diberikan rezeki untuk ibadah umroh. Ya Allah, berharap bisa diberikan harta yang berlimpah untuk pendidikan putra-putri kita. Ya Allah, berharap ya diberikan rezeki untuk bisa memperbagus rumah kita, kendaraan kita. Pokoknya sesuatu hal yang duniawi ataupun ukhrawi kita sampaikan sama Allah. Ya Allah, semoga keislaman kita lebih diperbagus lagi, akidah kita lebih diperkuat lagi, muamalah kita ya kepada orang lain dibimbing dengan akhlak yang mulia. Jadi meminta pada Allah baik dunia kita maupun ukhrawi kita. Nah, ini menghadirkan hati ya, bahwa jangan sia-siakan waktu istimewa ini dengan hal yang tidak berguna. Nah, apalagi ketika buka saum ya, ketika sudah zahabat dhama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah, itu diiringi dengan doa-doa yang hajat-hajat yang kita inginkan. Setelah doa buka saum ya, kita pengen apa sama Allah, sampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja itikaf ya, yang keenam itu adalah amalan-amalan utama ya di 10 hari terakhir itikaf. Itikaf itu adalah berdiam diri ya. Itikaf itu secara bahasa berdiam diri, adapun secara istilah adalah berdiam diri di masjid, bukan di mana-mana ya. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari seseorang tertentu yang punya sifat-sifat tertentu. Nah, jadi untuk itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah sunnah yang dianjurkan ya, sunnah muakkadah berdasarkan dalil dan hadis juga ijma ya. Dan iktikaf itu bisa wajib ketika seorang bernazar untuk melakukan ya, ketika bernazar seperti Umar yang bernazar. Ini dalil iktikaf setiap tahun kita bahas ya. Jangan pernah bosan, karena Allah tidak tahu ngasih hidayah kita kapan gitu. Walaupun kita sering mendengar, tetapi Allah ngasih hidayah kita tergerak untuk melakukannya itu tidak tahu kapannya gitu ya. Wala tubashiruhunna, jangan kamu mencampuri mereka ya, jangan kamu melakukan hubungan suami istri. Wa antum aqifuna fil masajid, sedang kamu sedang beritikaf di masjid. Ini Al-Baqarah 187. Nah, kemudian kalau dari hadisnya, Rasulullah melakukan itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Jadi 9 kali beliau melakukan saum Ramadan, 9 kali juga beliau mengikuti itikaf itu ya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah betul-betul niatnya itu untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini hukumnya sunnah ya kalau untuk seluruh umat yang lainnya. Siti Aisyah berkata bahwa kana Rasulullah yujawizu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah mah berdiam diri di masjid ya ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Banyak para ulama yang menukil tentang disyariatkannya iktikaf ya, seperti Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan lain sebagainya. Nah, kemudian hukum ini sebetulnya mencakup untuk pria ataupun wanita gitu ya. Hanya saja ini pernah dibahas juga ya, perempuan itu disyaratkan izin suami ya, dan aman dari fitnah. Nah, ini banyak sekali dalil-dalilnya ya, kaidah fikih bahwa membendung kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Kalau sekiranya akan ada fitnah atau tidak aman, nah jadi nggak usah. Misalnya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji menyampaikan bahwa Allah mensyariatkan iktikaf ini maksud dan intinya adalah supaya hati lebih tenang gitu ya. Ketika menghadap Allah, kemudian terpusat hati kita, mendekatkan diri kepada Allah ya, menghilangkan berbagai kesibukan duniawi gitu ya yang berhubungan dengan manusia. Kita hanya sibuk dengan Allah saja gitu ya. Ketika iktikaf sibuk dengan Allah, udah sholat beres sholat, doa, zikir, tilawah terus gitu ya, mutar seperti itu. Nah, adapun lebih rinci tentang fikih iktikaf, insya Allah akan dibahas ya di berikutnya. Nah, di sini ini ada panduan iktikaf ya, mesti seperti apa. Nah, sedikit saja misalnya bahwa Allah mensyariatkan berbagai macam ibadah ini ya di bulan Ramadan ini supaya kita bisa memborong pahala sebanyak-banyaknya ya. Di antaranya iktikaf ini kita fokus berlomba-lomba beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan supaya bisa menggapai Lailatul Qadar. Nah, bahwa iktikaf juga ada aturannya ya. Nah, definisi iktikaf itu sendiri, iktikaf itu artinya berdiam diri. Adapun kalau secara istilah, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dari seseorang tertentu yang punya sifat-sifat tertentu. Tadi ya dalil syariatnya iktikaf sudah ya, ini tadi. Wa ahidna, dan kami perintahkan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, antahhira baitiya, untuk mensucikan, membersihkan rumahku, lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, orang yang iktikaf, warruka'is sujud, orang yang ruku dan orang yang sujud. Jadi dalam syariat Islam iktikaf ini disyariatkan ya. Ada dalil Qur'annya, hadis, ada ijma'nya ya. Tadi yang dalil Qur'annya wala tubasyiruhunna wa antum aqifun. Dalil hadisnya ya, bahwa Rasulullah sendiri iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah betul-betul berniat ketaatan dan mendekatkan diri, hukumnya sunnah untuk seluruh umatnya. Nah, tadi ya yang sudah disampaikan ini ijma'nya, bahwa para ulama berijma, bersepakat bahwa iktikaf itu hukumnya sunnah. Jadi ijma itu kesepakatan para ulama ya, ittifaqu ummati Muhammad. Para ulama bersepakat bahwa iktikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya untuk manusia, kecuali ketika wajib itu kalau dia bernazar akan melakukan iktikaf. Nah, ini keutamaannya ya. Keutamaan iktikaf itu diantaranya banyak sekali ya keutamaan iktikaf. Hikmahnya, minimal hikmahnya itu adalah pokoknya supaya kita fokus beribadah sama Allah dan betul-betul mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa Allah mensyariatkan iktikaf itu maksudnya adalah supaya tadi ya hati lebih tenang, menghadap kepada Allah, memusatkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, sibuk berhubungan dengan Allah ya, tidak ada kesibukan hubungan dengan manusia. Nah, kemudian hukumnya ya, tadi untuk laki-laki sunnah dan bisa jadi wajib ketika dia bernazar, dan hal ini menjadi kesepakatan para ulama ya. Pokoknya bagaimana tadi ijma ulama itu pokoknya sunnah. Untuk perempuan tadi ya, para ulama berbeda pendapat. Iktikaf hukumnya untuk perempuan ada dua. Yang pertama ada yang menyampaikan sunnah ya, sama kayak pria gitu ya. Nah, ini jumhur ulama berpendapat sunnah, nggak apa-apa perempuan juga. Kalau yang kedua makruh untuk gadis, ini pendapat dari Al-Qadi ya, dari kalangan Hanabilah. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama ya, karena dalilnya umum kan. Syariat ini bukan untuk pria saja, tetapi untuk perempuan, kecuali ada dalil yang membedakan. Dan sudah sahih bahwa Nabi mengizinkan para istri-istrinya ya, para ummahatul mukminin,
mereka melakukan iktikaf. Hanya saja untuk perempuan tadi disyaratkan izin ya dari suami, keadaannya aman dari fitnah ya. Nah, dalil-dalilnya tadi ya bahwa jalbul masalih muqaddamun darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid ya, membendung kerusakan, muqaddamun lebih diutamakan min jalbil masalih daripada mendapatkan kebaikan. Bahwa sebetulnya dengan itikaf itu banyak kebaikan gitu ya, tetapi ada madorotnya misalnya ya. Nah itu pakai dalil tadi ya, pakai kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, membendung kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Kemudian tempat itikaf tentu saja ya di masjid, wa antum akifuna fil masajid. Nah, kemudian para ulama sepakat itikaf itu tidak dikerjakan melainkan harus di masjid ya. La itikaf illa fil masjid as-salasah. Tidak ada itikaf kecuali pada masjid yang 3. Nah, ini mah udah dibahas ya. Apakah hanya 3 saja gitu ya? Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa ya. La itikaf illa fi salasah masjid, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidil Rasulillah. Ini pendapat ini ganjil ya. Yang pertama adalah hadis ini diperselisihkan keabsahannya, bahwa yang lebih kuat itu hadis ini ya. Bahkan para ini intinya masih diperselisihkan keabsahannya. Walaupun sahih tentu saja akan populer ya di kalangan para sahabat. Namun kenyataannya tidak demikian karena Ali, Aisyah, Ibnu Abbas berbeda pendapat yang menyelisih pendapat ini. Bahkan Ibnu Mas'ud tidak menerima dari Huzaifah. Nah, jadi dari segi matan juga diperselisihkan karena sebagian riwayat lain lafadznya itu tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid atau masjid jamaah. Nah, ini ya bahwa tentu saja bolehnya itu yang benar itu itikaf itu boleh di semua masjid jami ya, masjid jamaah ya. Ini adalah jumhur ulama, tidak seperti hadis tadi yang hanya 3. Nah, mungkin karena waktu ya, kita akan lanjutkan besok juga ya, bagaimana tips-tipsnya meraih Lailatul Qadar gitu ya. Nah, di sini pembatal-pembatalnya apa, kemudian hal-hal yang boleh dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian ada beberapa nasihat, kemudian bagaimana caranya menggapai Lailatul Qadar gitu ya. Nah, kita akan bahas, kita akan lanjutkan besok hari. Nah, tetap semangat menjelang 13 hari terakhir ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semakin betul-betul ya bersemangat sebagaimana kuda tadi, jangan kalah sama kuda ya. Ketika akan menggapai garis finish, maka betul-betul mengerahkan seluruh kemampuannya. Kita juga sama ya, di menjelang 10 hari terakhir itu mengerahkan segenap kemampuan kita ya. Infak sedekah kita semakin dimaksimalkan, kemudian tilawah kita semakin dimaksimalkan, berbagai halnya semakin dimaksimalkan. Mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Kita insya Allah besok akan membahas ya tanda-tanda Lailatul Qadar seperti apa, bagaimana usaha kita ya untuk sampai menggapai Lailatul Qadar itu, bagaimana teknisnya. Nah, insya Allah kita akan bahas besok. Hanya itu saja untuk tadabbur hari ini. Mudah-mudahan memotivasi kita semua ya untuk lebih baik lagi mengisi 1 detik di bulan Ramadan itu begitu berharga. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Allah jadikan ilmu untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk meningkatkan ibadah. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akhiri kajian subuh ini dengan sama-sama baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.